warning sign. Peringatan apa yang bisa kamu lihat dari universe, dari our higher self ketika kita berada di jalan yang salah? Topik hari ini sangat penting sekali teman-teman untuk kita waspadai ketika universe berusaha memperingatkan kita untuk bisa menganalisa hidup kita dan berbelok dari jalan yang salah. So, stay tune di video hari ini sampai akhir. Kadang-kadang di kehidupan kita mungkin memikirkan banyak jalan dan di satu saat kita berada di jalan yang salah, atau ketika kita sudah menjalani satu keputusan atau satu jalan, di satu saat universe ingin kita berbelok atau mulai melihat jalan atau pintu lain yang dibukakan bagi kita. Nah, pada saat itu, sebenarnya alam ini begitu luar biasa, Tuhan begitu luar biasa. Mungkin Tuhan nggak ngomong langsung dengan loudspeaker, tetapi sebenarnya kalau kita peka, kita bisa melihat banyak tanda-tanda yang dikirimkan untuk memperingatkan kita bahwa kita berada di jalan yang kurang tepat, berada di jalan yang salah, atau sudah saatnya untuk kita melihat jalan yang lain. Oke, hal-hal apa saja yang kita bisa lihat? Yang pertama, banyak banget unexpected delay atau hal-hal yang nggak berjalan sesuai dengan prediksi kita. Ya, kalau misalnya tadinya kita sudah asik dan banyak hal yang kayaknya udah enak nih sejalan, tiba-tiba banyak banget unexpected delay yang bermunculan di satu waktu. Itu waktunya, berarti itu waktunya untuk kamu berdiam diri dan untuk menganalisa apakah jalan yang sudah saya ambil ini adalah langkah yang tepat, yang diinginkan oleh universe atau diinginkan oleh Tuhan, yang sesuai dengan jalan hidup saya. Yang kedua adalah kalau kita sering merasakan nggak enak di perut. Nah, apa hubungannya nih nggak enak di perut? Oke. Pertama, apa yang harus kamu lakukan kalau kamu nggak enak di perut? Cek dulu ke dokter ya teman-teman, apakah itu gangguan kesehatan atau enggak. Tapi kalau nggak ada teman-teman, sebenarnya gangguan di perut ini yang saya maksud adalah seperti rasa yang nggak enak. Kenapa teman-teman? Karena tubuh kita ini sebenarnya adalah penerima signal. Dan kalau di perut itu ada satu yang namanya chakra solar plexus, ya, yang bisa sensitif, ya. Mungkin nggak di semua orang, tetapi dia bisa sensitif. It means that keputusan-keputusan yang mungkin baru kita ambil akhir-akhir ini itu sebenarnya kita nggak suka, atau kita maksain di otak tetapi hati dan soul kita, jiwa kita nggak selaras dengan keputusan tersebut, sehingga banyak gangguan di sini gitu ya teman-teman ya, di seputar sini. Yang berikutnya, kamu terus-menerus kehilangan sesuatu. Kalau biasanya nih kamu orangnya oke terus gitu ya, bukannya seseorang yang pelupa, tetapi kok di satu saat ini kok aku tiba-tiba kehilangan ini dan nggak ketemu lagi. Nah, mungkin itu adalah saatnya di mana universe memperingatkan kamu gitu ya. Ditimpuk batu satu gitu, ditimpuk batu dua, hati-hati jangan sampai ditimpuknya gerobokan gitu ya. Timpuk batu satu sih masih nggak apa-apa, kalau ditimpuknya terlalu banyak gimana ya. Jadi perhatikan tanda-tanda ini. Kalau kamu terus-menerus kehilangan sesuatu ya, mungkin itu adalah tanda dari universe bahwa kamu harus diam. Coba cek di dalam hidup kamu ya kan, apa yang keputusan-keputusan baru atau apa hal-hal di dalam hidup kamu yang mungkin kamu nggak rela ngelepasin ya, atau kamu akan kehilangan hal itu ya. Biasanya kalau kita berdiam diri dan kita bisa peka terhadap apa yang disampaikan ini. Yang berikutnya, nggak bisa tidur normal. Nah, terutama kalau, tapi ini nggak berlaku kalau memang kamu punya insomnia ya teman-teman ya. Tetapi yang saya maksud biasanya kalau kamu tidurnya oke dan normal, tapi tiba-tiba kamu pola tidurnya berubah. Pola tidurnya berubah atau ada hal-hal lain. Nah, mungkin ini adalah peringatan kalau bukan dari tubuh kita, dari universe. Saya lebih suka menyebut dari tubuh kita bahwa something not on the right path atau something not on the right track. Sometimes simptom di dalam tubuh bisa memberitahu kita bahwa apa sih yang sebenarnya saya nggak mau lihat. Ya, jadi misalnya ada flickering di eyes gitu ya. Apa sih yang sebenarnya saya nggak mau tanganin?
Apa sih yang sebenarnya? Nah, banyak sekali yang bisa kita lihat. Oke. Yang berikutnya, kamu terus-menerus sakit, padahal biasanya kamu sangat sehat. Dan sakitnya ini adalah sakit yang istilah kata nih nggak jelas gitu ya. Tapi ini tidak berlaku kalau memang ini adalah ada masalah kesehatan lebih serius. Tetapi maksudnya sakitnya ini adalah dikit-dikit kamu jadi pilek, biasanya kamu oke gitu loh. Dikit-dikit kamu jadi suka pusing. Jadi istilah kata nih kok tiba-tiba jadi banyak hal yang keluar yang seharusnya enggak. Unnecessary sickness, unnecessary burden yang mengganggu rutinitas kamu. Nah, ketika ini terjadi, coba cek di dalam diri, coba cek di dalam awareness kita. Apa sebenarnya yang sedang dihindari dari tubuh? Apakah ada keputusan-keputusan? Apakah ada jalan yang mungkin sedang dialihkan? Yang mungkin nggak selaras? Yang mungkin sebenarnya kamu antara tahu secara intuisi atau tidak bahwa this is not the right one for me. Oke? Sehingga tubuh kamu seperti melarikan diri dari situasi itu. Yang berikutnya, kalau kamu jadi lebih ceroboh daripada biasanya. Nah, saya tidak punya explanation yang secara logika tentang hal ini, tetapi ini bisa jadi tanda gitu teman-teman bahwa kalau kita lebih ceroboh dari biasanya, apa yang sebenarnya membuat kita clumsy dan merasa bahwa pikiran kita nggak tenang. Kecerobohan itu biasanya karena kita nggak tenang di dalam proses gitu ya. Jadi, what makes you so nervous about keputusan apa di akhir-akhir kamu yang membuat kamu so nervous about that? Ya, ini juga bisa berlaku teman-teman, bukan cuma keputusan, tetapi mungkin ya, sometimes universe berusaha mengalihkan jalan kita ke sesuatu yang berbeda. Ya, dari apa yang sudah kita jalani saat ini. Next, mengalami kecelakaan. Ya, dan jadi udah banyak sebenarnya cerita teman-teman di mana kita mengalami kecelakaan-kecelakaan kecil untuk menghindarkan kita dari kecelakaan atau disaster, tragedi yang jauh lebih besar. Jadi ketika kita mengalami kecelakaan-kecelakaan kecil, misalnya jatuh gitu ya, jangan langsung protes, mengutuk-ngutuk diri, mengutuk-ngutuk kenapa gue lagi sial. Mungkin sometimes itu adalah cara dari universe untuk mengatakan jangan ke sana, jangan ke sini, jangan lakukan ini, atau menghindarkan kita dari bertemu seseorang yang harus kita ketemu saat itu. Ya, karena saya pernah sering banget mendengar cerita ya tentang intuisi yang aneh ini ya. Kalian kenal Donald Trump sebenarnya. Jadi dulu sekali sebelum dia menjadi presiden, dia itu adalah investor properti yang hebat dia teman-teman. I'm not into Donald Trump, tetapi saya hanya terinspirasi oleh ceritanya. Satu kali dia akan bertemu dengan untuk tanda tangan transaksi bisnis yang sangat besar sekali, teman-teman. Sebelumnya dia sudah melihat dan menganalisa, tentu aja ya seorang bisnismen yang kawakan seperti itu, dia sudah menganalisa segala cara dengan segala teori, cara dan apapun yang diperlukan untuk melihat apakah transaksinya adalah transaksi yang viable, yang oke gitu ya. Nah, tetapi pagi hari ketika dia harus pergi untuk menandatangani transaksi tersebut, tiba-tiba dia jatuh sakit. Ya, pilek yang istilah kata nih, dia nggak pernah sakit pilek seperti itu sebelumnya. Saya lupa pilek atau apa, tapi pokoknya sakit yang istilah kata nih parah banget, super headache, yang membuat dia nggak bisa pergi untuk melakukan transaksi itu, ya maksudnya untuk penandatanganan kerjasama ya seperti itu ya. Dan dia langsung in tune. Gue tuh nggak pernah sakit seperti ini loh sebelumnya, gitu ya. Karena itu akhirnya dia bilang yaudah batalin deh transaksi itu. Gue ngerasa ada yang nggak enak. Nah, ketika hal itu terjadi, jadi itu kan kayak some insiden ya, kecelakaan kecil. Ternyata itu adalah blessing in disguise, karena di baliknya itu beberapa lama kemudian baru ketahuan bahwa orang yang harusnya diajak transaksi itu kerjasama itu akan jadi sangat kerjasama bodong lah kalau kita bilang, akan maksudnya bisa sangat merugikan. So teman-teman, universe kadang-kadang memberikan kita tanda-tanda dengan berbagai cara ya, dan kita harus peka gitu, belajar untuk peka, belajar untuk mendengarkan ketika kita dilarang gitu ya sama universe. Last but not least, terus-menerus banyak halangan atau tantangan di jalan tersebut. Walaupun kamu sudah berusaha segimana juga untuk make it worse. So ketika banyak tantangan atau halangan di jalan tersebut, teman-teman mungkin harus melihat diri lagi dan apakah ini jalan yang memang harus saya ambil. Oke? So demikian teman-teman
dari saya. Oh ya, kalau teman-teman suka konten ini ya, oke, pertama-tama kasih klik like dong ya, dan share video ini ya. Dan kalau teman-teman kepingin tahu lebih baik, kepingin tahu lebih lanjut, cek link di deskripsi di bawah ini, karena saya sedang menyiapkan untuk membership club untuk teman-teman, di mana teman-teman bisa belajar jauh lebih banyak lagi, dan juga cek video-video kita yang lainnya. Bukan cuma belajar ya teman-teman, tetapi mendapatkan pengetahuan-pengetahuan atau insight-insight yang mungkin kamu nggak bisa dapetin di tempat lainnya. So, saya dengan Clara Angeline, thank you for watching this video. Don't forget to live extraordinary and live your life to the fullest.